jadi Bapak Ibu yang terhormat, kehancuran Islam pada masa 1258 itu, kalau ada orang-orang yang selalu mengkritik khalifah, kalau ada orang-orang yang selalu berontak, itu dihubungi, dijadikan teman oleh orang yang ingin menghancurkan. Nah, ini adalah pelajaran bagi Indonesia. Bagaimana Indonesia ini akan dihancurkan? Lewat pemimpin dulu. Siapa pemimpin tertingginya? Kemudian dalam bidang ekonominya siapa? Masya Allah, terjadi di Indonesia sampai 10 tambah emas 40 yang berasal dari Cina itu baru bisa operasi tanpa surat izin. Nah, bagaimana kok pemerintah itu tidak tahu? Nggak tahu. Padahal DPR ada, polisi ada, jaksa ada. Nah, untunglah sekarang semenjak Pak Prabowo ini, untunglah sekarang katanya sudah mulai satu persatu dipreteli, bahkan sudah ditangkap ya orang-orang yang mengkhianat terhadap negara. Kenapa? Karena dalam Islam dikatakan tasarruful imam li ra'iyatihi manutun bil maslahat. Kebijakan seorang pemimpin dalam Islam itu haruslah berorientasi kepada rakyat yang paling lemah. Jadi rakyat yang paling lemah ini berapa triliun itu duitnya, hanya dengan modal 20.000, modal 50.000 dia bisa berjudi dan dia tidak pernah menang dalam judi itu. Yang menang itu bandarnya. Bahaya sekali. Nah, dari situ orang ingin menghancurkan satu negara itu mulai mencari orang-orang yang rakus, yang bersedia disogok dan bersedia berkhianat terhadap negaranya sendiri. Itulah yang terjadi di Baghdad pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah tahu rahasia-rahasia kelemahan Baghdad, tentaranya sedikit, itu pun ada orang-orang penyelusup di dalam mengatakan tentara tak perlu lagi, kita sudah makmur, perbatasan negara tak perlu dijaga lagi. Kenapa kita sudah makmur, tidak ada musuh lagi? Ketika orang sudah yakin tidak ada musuh lagi, tentaranya tidak perlu diperkuat, di saat itulah 20.000 tentara Mongol masuk ke Baghdad. Sedangkan hanya 6.000 orang. Yang tentara yang dipersiapkan itu pun gajinya sudah kecil-kecil. Masuklah 20.000 tentara berkuda dari Mongol, ya hancur yang sedikit tadi tidak bisa bertahan dengan khalifah-khalifah yang hancur. Masya Allah. Jadi kesimpulannya bagi kita, kalau kita tidak ingin hancur, kita jangan bersedia menjadi mata-mata spionasi dari musuh-musuh Indonesia, terutama musuh umat Islam. Ya, apalagi komunis, ateis mulai pula ingin menghilangkan agama dengan berbagai-bagai cara. Di Jawa sekarang muncul agama-agama baru. Ada 5 agama baru muncul mirip dengan Islam. Wah, bermacam-macam. Ada yang tega tuh, seorang, itu bertentangan itu dengan ajaran Islam, dimarahi oleh Allah sampai ketuanya itu mengatakan Allah taik katanya. Ya Allah, berani dia menjawab. Ada videonya. Itu bukan main, itu pembangkangannya. Jadi dia membuat nama Tuhan itu dengan caranya sendiri. Dia asalnya dari Islam, tapi Islam yang menyimpang. Nah, inilah pekerjaan ulama sebetulnya. Ada MUI, ada IPMI, ada MDI, ada DDI. Itu semuanya sebetulnya untuk bisa meredam dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang menyimpang tadi, seperti di Jawa, sehingga timbullah nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi mengaku nabi. Ada namanya Musaddiq, ada namanya Lia Eden ya, kalau Eden itu gila ya, Lia Eden, banyak namanya Musaddiq dan banyak lagi. Nah, kelompok-kelompok seperti itulah yang harus diluruskan akidahnya. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqu
la'allakum tattaqun. Luruskanlah mereka, mereka tersesat. Wa inna hadza siratal mustaqim. Inilah Al-Qur'anul Karim, membawa jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus itu, jangan diikuti jalan berbelok-belok. Jalan akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang sebaik-baiknya bagimu jika seandainya kamu mengetahuinya. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, kembali kepada pembakaran kitab tadi itu, yang isinya itu yang mengkafirkan umat Islam seluruhnya. Lewat apa? Lewat istilah-istilah Islamiah juga. Apa katanya? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada asma wa sifat. Tapi disimpangkannya. Tauhid rububiyah ini katanya Abu Lahab dan Abu Jahal itu sudah bertauhid, padahal tidak. Nah, ini yang berbahaya. Bahkan lebih bagus tauhidnya Abu Jahal dibandingkan dengan kita. Kenapa? Karena kita mengunjungi kubur orang tua kita, dianggap menyembah kubur. Orang yang lewat dekat kuburan memberi salam, assalamualaikum ya ahli diyar, dianggap kita menyembah kuburan. Padahal wajib memberi salam itu kalau lewat dekat kuburan. Nah, jadi dia pakai istilah rububiyah. Rububiyah ini mengakui bahwa Tuhan itu sang pencipta. Lalu kita ini katanya seolah-olah kita ini sudah menentang dari keyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Yang kedua dari uluhiyah. Dari uluhiyah ini katanya hanya boleh minta tolong kepada Allah saja, minta tolong kepada manusia salah. Ini pengertiannya sangat rancu sekali. Padahal kita bisa minta tolong kepada dokter. Pak dokter, tolonglah saya obati ya sembuh. Terima kasihnya kepada dokter. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dokter hanya berusaha. Tapi kalau kita katakan dokter itulah yang menyembuhkan, baru syirik. Pengertian inilah menyebabkan buku-buku seperti ini dibakar. Kenapa? Bisa menyesatkan umat. Kepada guru, tolong ini pesantren anak saya diberikan ilmu, anak saya dididik. Tolong ya. Tidak boleh minta tolong kepada guru. Tidak tolong hanya kepada Allah. Ini terlalu umum pengetahuannya, terlalu dangkal. Minta tolong itu hakikatnya memang kepada Allah. Tapi minta tolong kepada guru di pesantren, minta tolong kepada dokter, minta tolong kepada di sini, itu namanya asbab. Karena Allah menjadikan hukum sebab akibat, ya. Jadi asbab-asbab inilah yang banyak itu dalam kajian dari usul fikih. Jadi perlu ilmu-ilmu yang tetap yang sangat mendasar. Nah, jadi penyelewengan arti tauhid rububiyah, penyelewengan arti tauhid uluhiyah, dan penyelewengan arti asma wa sifat. Jadi penyelewengan asma wa sifat ini katanya Allah bertengger di atas arsy. Padahal tidak ada satu ayat pun mengatakan Allah alal arsy istawa. Tidak ada. Yang ada Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman itu sifat mengayomi, sifat menyayangi Allah untuk melindungi arsy. Bukan Allah itu sendiri yang bertengger di atas arsy. Lalu katanya Allah yang bertengger di atas arsy ini sepertiga malam turun ke langit dunia. Zat Allah itu yang turun. Nah, karena itu berdoa sepertiga malam. Padahal turunnya rahmat Allah 2/3 malam itu. Nah, penyelewengan kitab inilah akhirnya dibakar kitab namanya Durus Saniyah. Karena bisa menyesatkan orang nanti. Allah katanya berbentuk seperti manusia yang punya mata, yang punya telinga, punya tangan. Jadi ada tangan Allah, tapi kepalanya tidak ada. Seperti apa itu? Kepalanya nggak ada, tangannya ada. Jadi kayak apa? Tangan aja gitu, kepala nggak ada, kaki nggak ada. Karena tangan itu diartikannya secara harfiah. Padahal tangan itu artinya kekuasaan Allah. Jodoh di tangan Allah. Bukan ada tangan Allah besar lalu dijodohin laki-laki perempuan. Dijodohkan dengan Allah. Gitu. Enggak. Jodoh di tangan Allah itu artinya keputusan di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. Rezeki itu dalam kekuasaan Allah. Tapi ngomongnya tadi tidak. Memang tangan Allah itu langsung. Ya Allah, pantaslah dibakar yang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, demikianlah permintaan sampai waktu kita.
rasanya mau disambung terus. Nah, tapi nantilah kita sambung. Hari Rabu lebih masuk nanti. Nah, semoga Allah meridai kita semua. Ilmu-ilmu yang mendasar kita serahkan Al-Quran dan hadis, dan ilmu-ilmu yang kecil-kecil kita minta kepada ulama bahagian namanya furu'iyah, yang kecil-kecil yang detail. Karena itulah kemampuan kita yang kecil-kecil itu. Yang besar-besar Allah yang maha berilmu, Rasulullah tinggi ilmunya, sedangkan kita bisa yang kecil-kecil dan memahaminya. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ada Ustaz. Pas ya? Pas masuk. Alhamdulillah, terima kasih ucapan kepada Ustaz yang berikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum hidup anaknya. Biasanya ada suaranya. Oh, suruh enggak? Oh, gitu. Oh, suruh enggak ya? Allah.